Shalom, selamat sore saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, silakan untuk saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tema untuk bulan ini temanya tentang keluarga saudara. Dan di minggu kedua adalah tema subtemanya adalah dampak kesalehan dan didikan orang tua. Tapi saya pengen sebuah tema yang lebih besar, yaitu tentang keluarga yang tahun-tahunnya banyak. Keluarga yang tahun-tahunnya banyak. Apa sih yang tahun-tahunnya banyak? Kalau dalam bahasa Indonesia sehari, tahun yang banyak itu yang panjang umurnya Tuhan. Panjang umurnya saudara. Saya berbicara tentang keluarga. Semua kita merindukan hidup yang selalu ada di setiap musim hidup kita. Bukan hanya berhenti di hidup kita, tetapi di hidup yang akan datang pun kita tetap menerima kebaikan Tuhan. Tidak ada di setiap kita ingin hidupnya hanya habis dari satu musim saja. Seringkali kita mendengar ada si A, wah hebat. 10 tahun yang lalu dia hebat luar biasa. Tetapi setelah itu dia lenyap, saudara. Artinya tahun-tahunnya pendek, saudara. Pada malam hari ini kita mau belajar keluarga yang tahun-tahunnya banyak. Saya rindu saudaraku, Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 itu digenapi buat kehidupan kita dan seluruh sidang jemaat Tuhan. Apa itu Mazmur 128 ayat 1 sampai 6? Saudaraku, bunyi begini tentang ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baik keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Suami istrimu yang ada di samping hidupmu adalah istri yang kata firman Tuhan seperti pohon anggur yang subur. Istrimu seperti istri yang selalu memberikan sukacita yang luar biasa. Anggur bicara tentang kegairahan sukacita yang tidak pernah habis. Istrimu seperti pohon buah anggur yang lebat. Dan anak-anakmu seperti pohon zaitun di sekeliling mejamu. Artinya saudaraku, anak-anak yang ada di dalam hidup kita, yang Tuhan beri kepada hidup kita, itu seperti pohon zaitun, saudaraku. Sesuatu minyak yang menyegar, yang membuat kita punya harum wangi-wangian dalam hidup kita. Siapa yang tidak ingin seperti itu, saudara? Kalau saudara, Tuhan kasih anak dalam hidup kita, anak itu menyukakan hati Tuhan, memberikan gairah yang luar biasa. Bahkan istri yang ada di samping kita adalah istri yang sungguh-sungguh luar biasa. Yang memberikan semangat kepada kita. Itu Mazmur 128 ayat 4 berbunyi demikian. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Supaya engkau melihat semua kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Bukan separuh hidupmu, tetapi seluruh hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, kata firman Tuhan. Dan engkau melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Oh saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dampak orang tua memiliki kesalehan saudara. Itu memberikan sukacita, kebahagiaan terus menerus sepanjang hidup kita. Kesalehan adalah seperti ini. Ada 2 hal yang mengikat menjadi orang kesalehan. Yaitu tentang kesetiaan dan ketaatan. 2 hal ini tidak bisa dipisahkan. Seperti 2 sisi mata uang saudaraku. 1 setia dan taat tidak bisa dipisah. Menjadi satu bagian. Kata firman Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya, engkau akan berbahagia. Apa yang sudah engkau usahakan jerih lelah dalam hidupmu,
engkau akan menikmatinya, kata firman Tuhan. Amin. Siapa yang di sini dari pagi sampai larut malam atau sore engkau bekerja mencari uang. Dan setelah kita dapat, justru kita tidak menikmatinya. Yang nikmatinya orang lain. Oh, kata pengkhotbah, sia-sia itu semua, kata firman Tuhan. Tetapi Mazmur 108, berbahagialah engkau kalau engkau bisa menikmati hasil jerih lelahmu. Saudaraku, pada malam hari ini kita mau belajar bagaimana kesalehan dan didikan orang tua itu membuat keluarga kita punya tahun-tahun yang banyak. Yuk kita mau baca dalam Amsal 4 ayat 1 sampai 4a, saudara. Dengarkanlah hei anak-anak didikan seorang ayah. Dengarkanlah hei anak-anak didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Jangan meninggalkan petunjukku, kata. Ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak. Dan lemah dan sebagai anak tunggal ibuku, aku diajari ayahku. Aku diajari ayahku. Poin yang pertama, saudara, supaya saudara dan saya punya tahun-tahunnya banyak, saudara. Ingat, kita perlu dididik oleh ayah. Diajari oleh ayah. Artinya, ayah yang mengajar dan melatih, saudara. Kata firman Tuhan, tidak ada ajaran orang tua yang membuat engkau tersesat. Baik, kata firman Tuhan. Artinya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang tua punya tanggung jawab yang besar. Buat siapa? Anak kita. Yang kita harus ajari dan latih, saudaraku. Supaya apa? Mereka memiliki terampil dan memiliki karakter yang luar biasa dalam Tuhan. Kata Amsa, aku dididik oleh ayahku. Kalau kita dididik oleh ayah, kita tahu artinya seorang yang mengajar, yaitu guru, katakan itu adalah orang yang didengar dan ditiru. Digugu dan ditiru. Didengar dan dicontoh, saudara. Kita sebagai orang tua, saya memahami, saudaraku, ketika saya sudah menjadi orang tua dan saya punya anak, saudara. Saya mengajar anak bukan perkara yang mudah, saudara. Tapi saya harus mengajar apa yang aku punya, aku beri kepada anakku. Kenapa? Karena aku punya tanggung jawab buat anak-anakku. Karena aku ingin melihat Amsal 128 ayat 6. Aku ingin melihat anak-anakku dari anak-anakku. Artinya saya punya tanggung jawab memberikan ajaran kepada anakku. Bagaimana mungkin seorang tua ayah bisa mengajar anak-anaknya, melatih anak-anaknya, kalau kita tidak punya? Apa yang kita mau beri kepada anak kita? Kalau kesalehan kita tidak ada, kurang, bagaimana kita mau bercerita, mengajar anak kita, sementara kita sendiri tidak punya itu, atau kita kurang itu, saudara. Maka tanggung jawab kita sebagai orang tua, ayah atau ibu, yang mengajar dan melatih, engkau harus punya apa yang dibagikan buat anak-anakmu. Karena anak perlu belajar kepada orang tua, kata firman Tuhan. Kata pemas Amsal tadi, aku diajar ayahku, saudaraku. Maka memang tidaklah mudah sebagai orang tua untuk mengajar anak, saudara. Tidak gampang, saudara. Seringkali apa yang kita sudah ajarkan, seringkali kita harus berulang-ulang mengajar anak. Seringkali anak pun berkata, aku sudah bosan diajar bapakku. Tetapi ingat Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, kalau saudara tahu kita mengajar anak, menasihati anak kita tentang ajaran takut akan Tuhan.
Sementara kalau saudara dan saya dengan Tuhan setengah-setengah, separuh-separuh. Takut Tuhannya juga separuh-separuh. Apa jadinya saudara? Anak kita melihat apa yang dilihat matanya tentang orang tuanya. Artinya saudara, kita sebagai orang tua punya tanggung jawab untuk masa depan anak kita. Sejak kapan? Sejak anakmu ada di dalam rumahmu. Kenapa demikian? Di dalam rumahmu, kata firman Tuhan. Mengajar anak itu bukan di luar, di rumah. Dan ketika kita mengajar anak, jangan sampai engkau membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Maka saudaraku, untuk membangun komunikasi itu selalu di rumah, saudara. Di rumah. Saya berbagi pengalaman saya, saudaraku. Menjalin komunikasi tentang 3S. Yang pertama, seni dalam berkomunikasi. 2, situasinya harus saudara paham. Kondisinya seperti apa. Yang ketiga, harus ada selalu solusi jawaban. Kenapa demikian saudara? Karena itulah yang diharapkan dari anak dan orang tua. Membangun komunikasi yang indah. Kapan-kapan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ketika saya ada di meja makan dengan istri dan anak. Atau sedang pergi keluar kota dalam satu mobil saudaraku. Dalam perjalanan misalnya ke Bandung atau kemana saja. Saya selalu membangun komunikasi. Banyak yang membangun komunikasi itu di rumah. Tetapi tidak gampang saudara. Untuk membangun komunikasi. Kapan-kapan yang pertamanya membangun komunikasi itu indah saudara. Smooth, soft. Di tengah-tengah komunikasi itu berubah menjadi rumah pengadilan saudara. Pengadilan. Isinya tentang tuduhan, tuntutan, kamu salah dan begitu dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya yang tadinya enak tidak nyaman saudaraku. Kenapa? Terlalu banyak tuntutan dalam komunikasi itu. Terlalu ada orang yang disalahkan. Kapan-kapan kita menyalahkan anak. Kapan-kapan anak tidak suka dengan orang tua. Nah di situ ada sebuah seni yang harus kita bangun saudara. Maka kalau sudah berubah itu saya sudah menyelesaikan komunikasi itu. Rubah topik pembicaraan saudara. Tetapi ada suatu pengalaman yang indah saudara. Ketika saya membangun komunikasi. Waktu itu anak saya masih kecil Tania. Nah ketika saya pergi berdua anak saya nanya tentang 5 jari saudara. Fungsi 5 jari. Jadi saya jelaskan saudaraku. Semampu saya tentang fungsi 5 jari. Dari jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis sampai kelingking. Aku jelaskan saudaraku dengan bahasa anak saya waktu itu. Anak saya ngerti saudara. Tapi anak saya bertanya lagi kemudian gini. Loh Pi, kenapa ya Tuhan ciptakan itu kelingking kecil, jempol gede? Kenapa? Harusnya kan sama aja. Gimana? Kok kelingking kecil, jempol gede? Harusnya kelingking jangan kecil dong, jempolnya gede. Sebesar jempol. Saya harus jawab saudara. Tapi kalau saya mau bicara, orang yang tidak mau mengerti tentang anak kecil ini, tanya ini. Sudah kamu anak kecil, soal kelingking dan jempol aja dimasalahkan. Kan gitu. Kapan-kapan kan kita sewot orang tua. Kalau sudah nafsing. Lah kok kelingking sama jempol saja dimasalahin. Saya bilang enggak. Saya dikasih hikmah sama Tuhan. Ini saudaraku. Tanya. Kalau kamu ngupil. Maaf saudaraku. Kalau kamu ngupil pakai jari atau pakai jempol? Saudaraku. Anak saya jawab. Ya pakai kelingking katanya. Loh kenapa pakai kelingking? Ya kecil. Lah kenapa nggak pakai jempol? Coba kalau kelingkingnya gede jempol. Anak saya ketawa saudara. Dan saya mereview kembali. 1 minggu yang lalu saya pergi bareng sama anak saya di mobil. Tanya ingat nggak kamu waktu kecil? Kamu tanya tentang kelingking. Tentang fungsi. Iya Pi soal jempol dan kelingking yang tanya-tanya kenapa kelingking kecil jempol gede. Kenapa tidak sama? Dan itu diingat saudara. Tapi saudaraku, ada sebuah pertanyaan. Waktu itu anak saya juga masih kecil. Dan pertanyaannya adalah pertanyaan anak dewasa. Kan gitu saudaraku. Anak-anak sekarang kan pandai saudaraku. Dia mempertanyakan saudaraku. Karena pertanyaan itu ada pertanyaan yang belum waktunya dia mendapatkan jawaban. Maka saya memberikan jawaban begini kepada anak saya. Tania jawabanmu akan papi jawab nanti 5 atau 10 tahun yang akan datang ketika kamu siap dengan jawaban itu. Lah papi emang gak seru.
Saudaraku, tapi saya menunda. Karena belum waktunya. Tadi pulang gereja saya tanya, tahu gak kamu apa yang kamu tanyakan tentang waktu itu papi tidak jawab. Lah lupa lagi Pi katanya. Saudaraku. Tapi saya ingat tentang pacaran. Karena anak kecil suruh mikir sudah pacaran saudara. Jadi saya bilang kamu tunggu 5 atau 10 tahun yang akan datang papi jawab. Saudaraku, jadi membangun komunikasi itu seperti itu. Maka saudara, kalau saudara pernah mendengar istilah NVD. Siapa yang pernah mendengar kata tentang NVD? Kepanjangannya adalah Narcissistic Personality Disorder. Tentang gangguan kepribadian. Nah, saya diingatkan oleh seorang teman saya karena ada beberapa masalah tentang seseorang. Teman saya bilang, dia NVD kok. Waduh, apa itu NVD? Dan dia jelaskan saudaraku. Ternyata zaman sekarang kata istilah NVD itu banyak saudara. Dan orang yang punya gangguan kepribadian itu ternyata banyak juga saudaraku. Apa itu NVD? Dan bagaimana ciri orang yang kena NVD? Ini yang pertama, merasa istimewa. Yang kedua, haus pujian. Coba sama-sama kita nebak sendiri saudaraku. Kurang empati, sikap manipulatif, menolak kritik. Itu ciri orang yang NVD. Bukan hanya terjangkit kepada anak-anak, tetapi orang dewasa pun akan seperti ini. Maka saudara harus tahu, orang yang NVD itu seperti itu. Merasa istimewa, haus pujian, kurang empati, sikapnya manipulatif, menolak kritik. Nah, penyebabnya apa? Orang NVD. Ternyata penyebabnya kurang lebih pola asuh. Trauma emosional, faktor genetik. Loh kenapa orang bisa demikian? Saya menyadari saudara, saya punya anak satu, perempuan. Dan buat saya anak satu bukan perkara yang mudah. Rasa iba, rasa takut itu luar biasa saudaraku. Perempuan lagi saudara. Saya ingin menempatkan dia di tempat yang sangat istimewa. Kalau saya mengingat ini bahaya saudara. Pola asuh cara mendidik yang gak benar. Karena orang yang NVD itu merasa istimewa. Saudaraku, tidak boleh ada yang menyaingi. Dia adalah orang yang unggul saudaraku. Tidak mau disamakan dengan orang lain. Itu NVD. Terus haus pujian. Pokoknya semua harus puji dia. Maka orang NVD begini. Kalau dia ada dalam sebuah komunitas saudara. Dalam satu komunitas itu. Dia tidak mendapat pujian. Dia akan keluar. Pergi cari lagi komunitas. Di mana dia mendapat sebuah pujian. Nah kalau di tempat ini mendapatkan pujian. Dia merasa istimewa. Tapi kalau di tempat ini pun tidak mendapat pujian, dia akan cari lagi, saudaraku. Tempat di mana dia mendapat sebuah pujian. Dan yang hebatnya, orang yang NVD itu kurang empati. Rasa pedulinya tidak ada. Rasa untuk menolongnya tidak ada. Maka apa? Sikapnya manipulatif. Apa itu manipulatif? Dia suka memperalat orang, mempergunakan temannya untuk apa? Untuk kepentingan dirinya sendiri. Enggak peduli saudara, yang penting aku. Oh teman gua menjadi korban enggak peduli. Enggak ada rasa iba. Yang penting aku. Itu yang orang yang punya sikap manipulatif. Memperalat orang untuk dirinya. Dan dia selalu cari saudara. Dan dia adalah orang yang tidak mau dikritik. Saudara. Dia tidak mau dikritik. Kalau dikritik dia marah saudara. Nah itu orang-orang NVD. Dan saya diingatkan Tuhan. Diajar Tuhan. Tentang anak itu saudara. Mendidik anak. Saya bilang anak saya satu saudara. Perempuan lagi. Waktu kecil dia bilang, Pi ajarin dong Tania naik sepeda. Karena dia pengen terus bikin belajar sepeda. Aku ajarin saudara di rumah. Sampai bisa.
naik sepeda. Udah bisa anak bilang, ayo dong sepedahan di jalan. Jalan umum. Karena dia merengek ingin naik sepeda di jalan, saudaraku. Aku terpaksa ajak anak saya pakai sepeda keliling dadaha. Tapi rasa takutnya, tegangnya luar biasa. Takut ditabrak, saudara. Sampai akhirnya, udahlah Ci, jangan naik sepeda. Papinya yang stres, saudara. Sudah bisa naik sepeda. Kapan Tania bisa belajar naik motor? Saya bilang, enggak. Saudara, enggak boleh. Dia ingin belajar naik motor. Enggak. Pokoknya tidak. Aku memposisikan anakku istimewa. Sementara aku sedang mendidik anak. Salah, saudara. Saya bilang, enggak Ci. Kamu kalau mau belajar mobil, Papi ajarin kamu naik mobil. Anak saya senang. Ya udah, ajarin naik belajar mobil. SMA kelas 2 ke kelas 3. Aku ajarin, saudara. Dia cepat bisa, saudara. Tapi ingat, kamu belum punya SIM. Gak boleh. Tapi dia senang. Tapi sampai dewasa, dia selalu bertanya kepada, kenapa Papi gak boleh ajarin Tania? Papi takut ada apa-apa denganmu. Saudara bayangkan, seorang ayah, rasa iba itu sungguh-sungguh luar biasa. Anak 1 rasa iba besar. Anak 2 rasa iba besar. Anak 3 sama wae podo wae. Rasa iba orang tua itu lu ada. Bayangkan saudara, anak saya ketika dia selesai SMA mau kuliah ke Singapura, saudara. Saya bilang, ya udahlah kamu boleh pergi kuliah ke Singapura. Tahu saudara, ketika dia masuk kuliah di Singapura, pas COVID mulai, saudara. Pas COVID itu mulai. Apa jadinya saya, saudaraku, sebagai orang tua? Ketar-ketir, saudara. Selama ini aku protek dia. Lindungi dia, di mana saja aku cari dia. Cari informasi, tanya di mana. Wah, itu protek banget. Akhirnya anak saya bilang, aduh, kok Papi itu selalu nanya, tanya di mana. Saudaraku, itu loh, ketika anak saya harus ke Singapura, apa jadinya, saudara? Aduh Tuhan, kenapa begini, saudara? Ketika dia kuliah ke luar negeri, justru saya tidak bisa nengok dia karena COVID. Jadi apa yang kita lakukan tiap malam? Video call, saudara. Itu yang menggantikan, mengurangi rasa iba saya. Ternyata saudara, saya tahu orang tua kita, mungkin yang punya anak, mungkin akan berpikiran sama, punya perasaan sama dengan saya. Kemampuan kita orang tua hanya sebatas mata melihat. Betul? Selebihnya ketika anak kita di luar sana, kita tidak punya kemampuan untuk memprotek anak kita. Ada batasan-batasan hidup kita yang kita tidak bisa lalui. Nah, orang yang NPD bisa nggak sembuh? Ternyata yang NPD itu nggak bisa sembuh, saudara. NPD hanya bisa berkurang. Dengan cara apa? Melatih anak itu. Dilatih terus. Kalau dia kurang empati, belajar empati. Orang yang tidak bisa dikoreksi, belajar untuk dikoreksi. Maka dia akan berkurang, saudara. Maka saudaraku pernah mendengar kisah tentang Adonia. Dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 6, saudara. Siapakah Adonia? Adonia adalah anak Raja Daud dari istrinya yang bernama Hagit, saudara. Maka saudara kita mau baca 1 Raja-Raja 1 sampai 6. Raja-Raja 1 ayat 6 maksud saya. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Ia pun sangat elok perawakannya. Dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Saudaraku, siapakah Adonia? Adonia adalah anak Raja Daud dari istrinya yang bernama Hagit. Kalau saudara tahu, ternyata Hagit adalah anak yang perawakannya bagus, cakep, saudara. Tetapi selama hidupnya, ayahnya tidak pernah menegur dia. Ayahnya tidak pernah marahin dia kalau dia berbuat salah.
Maka tidak salah kalau ada anak-anak yang memberontak di akhir hidup kita. Kenapa? Karena Adonia memberikan contoh. Ketika Raja Daud bapaknya sudah tua, di penghujung kekuasaan kerajaannya, Adonia memberontak, ingin merebut kekuasaan bapaknya Raja Daud. Tetapi akhirnya yang melanjutkan adalah anaknya yang bernama Salomo. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai ayah, kalau kita tidak pernah menegur anak kita, maka ada kemungkinan anak kita seperti Adonia. Di akhir hidup kita, anak kita akan berontak. Kenapa? Karena kita tidak mengajar dan melatih, menegur dia. Maka akhir hidupnya dia akan berontak kepada kita. Saya pernah konsul dengan teman saya, sharing saudaraku. Kok boleh nggak anak kita dimarahin? Kalau salah boleh. Kalau bandel marahin. Keras boleh. Saudaraku. Tapi kalau setelah engkau marahin, jangan timbulkan amarah di dalam hatimu. Artinya, kau harus berdamai. Kau harus jelaskan. Kau harus selesaikan itu di situ. Dan peluk anakmu. Itu yang harus kita lakukan. Kalau engkau dan saya sangat sayang mengistimewakan anak kita, maka suatu saat anak kita akan seperti Adonia. Berontak dari hidup kita. Oleh karena saudaraku, kita sebagai orang tua, ajar anakmu, latih anakmu, supaya anakmu terampil dan memiliki karakter yang hebat di dalam Tuhan. Itulah poin yang pertama. Poin yang kedua, kita mau belajar kepada Amsal 4 ayat 10 sampai 13. Poinnya adalah anak yang menerima dan berpegang pada didikan. Bunyinya demikian ayat 10. Hei anakku, dengarlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Hei anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku akan mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku akan memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, jangan melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Ada dua hal saudaraku. Kalau saudara dan saya menerima didikan dan memegang didikan itu, yang pertama mendapat petunjuk-petunjuk jalan hidup. Supaya apa? Supaya kita tidak tersandung. Yang kedua, memperoleh hikmat. Supaya apa? Tahun hidupmu banyak. Pegang. Dengar, pegang didikan orang tua. Maka jalan-jalan hidupmu tidak akan tersandung. Maka engkau akan memperoleh hikmat supaya tahun-tahun hidupmu banyak. Saudara, saya ingat omongan bapak saya selagi hidup, saudara. Ketika kecil, saya itu susah, saudara. Susah, keluarga saya susah. Punya toko, enggak jalan, saudara. Mau makan setiap hari mikir dulu makan apa, uangnya ada atau enggak. Kalau nasi pasti ada, saudara. Temannya nasi itu perlu dipikirkan karena uangnya ada atau enggak. Saya dari kecil susah. Harus kerja keras. Dari keterpurukan papa saya dan mama saya, papa saya bilang begini sama saya tidak pernah lupa. Iya, kalau kamu sudah kerja, ingat kamu harus benar-benar kerja keras. Kalau kamu dapat uang, kumpulin, jangan boros. Mama saya menambahkan lagi saudara, kalau punya uang jangan gegabah. Itu ada di otak saya. Pengalaman orang tua, kegagalan orang tua tidak akan pernah ingin anak-anaknya alami. Betul? Papa saya mengalami itu, kegagalan. Papa saya pengen kamu gak boleh seperti itu. Kau harus kerja keras. Maka saudaraku, ketika selesai sekolah SMA, saya tidak punya pikiran ingin sekolah lanjutan. Tahun papa saya, kamu coba kuliah. Enggak. Uang sekolah aja bayar iuran juga harus mikir saudaraku. Harus dipanggil BP segala macam. Malu. Saya pikir yang penting aku kerja. Saya masuk keluar sekolah kerja. Saudara tahu saya kerja keras.
Tidak pernah sehari pun aku abaikan waktu itu. Maka saudaraku sampai hari ini saya mau bersaksi. Setelah 18 tahun di kota Tasikmalaya saya punya usaha. Baru saya rileks saudaraku. Baru saya bisa main pergi. Agak sedikit leluas. Setelah 18 tahun. Setelah saya kumpulkan itu baru saya bisa main. Setelah 18 tahun. Kenapa demikian? Oh, ingat omongan orang tua. Ingat supaya jalan hidupmu jangan tersandung. Supaya engkau dapat pengertian. Kalau engkau dapat pengertian. Kata firman Tuhan apa? Tahun hidupmu banyak. Kalau hidup kita rusak saudara. Tahun-tahun ke depan itu hilang sirna. Tahunmu pendek kata firman Tuhan. Yuk saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Terima itu dan pegang itu nasihat. Kata Amsal 19 ayat yang ke-20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Yuk saudara terima itu. Nasihat itu. Dengar nasihat itu. Terima didikan itu. Maka engkau akan bijak untuk masa depan. Kalau kita menerima nasihat, oh ingat. Jangan sembrono. Saya ingat nasihat Om Julius. Waktu itu mungkin 10 tahun yang lalu saudara. 10 tahun yang lalu. Doa pagi. Setelah doa pagi Om Julius panggil saya. Saudaraku. Om Julius ngomong sama saya. Sofian. Kalau lihat kamu, satu sisi saya senang. Di satu sisi saya khawatir sama kamu. Takut sama kamu. Takutnya bukan apa, Tuhan berbuat begitu besar buat kamu. Om Julius begini, kamu harus hati-hati. Kamu harus hati-hati. Om Julius lihat saya dan mengingatkan saya. Harus hati-hati mempergunakan apa yang Tuhan sudah beri buat kita. Seringkali begini loh saudara. Orang yang biasanya gak pegang uang. Terus pegang uang. Wah saudaraku yang biasa gak pada pegang uang. Merasa dirinya wah pakai semuanya saudaraku. Sepuasnya kita. Lost control. Saudara. Maka tidak salah kalau ada akhirnya. Kalau dia tidak punya didikan. Hikmat yang daripada Tuhan. Dia tidak akan pernah bisa melihat masa depan dia. Yang seharusnya dia banyak tahun-tahunnya. Karena dia tidak pernah dengar nasihat. Saya selalu ingat sampai hari ini saudara. Om ngomong hati-hati. Itu ingat di otak saya saudara. Tidak pernah lupa. Tidak. Itu menjadi sebuah alarm buat hidup saya saudara. Kalau saya ada saat ini. Engkau pun harus hati-hati. Tidak bisa saudaraku sembarangan. Jadi poin yang kedua adalah anak yang menerima didikan dan memegangnya. Poin yang ketiga saudara. Amsal 4 ayat 8 sampai 9. Yaitu mengindahkan didikan orang tua. Junjunglah dia maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Dan dia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakan kepadamu. Orang yang mengindahkan didikan orang tua. Yang menjunjung tinggi didikan orang tua. Hidupmu akan bermartabat. Hidupmu akan bernilai. Hidupmu akan dihargai. Hidupmu akan dihormati. Orang yang menjunjung didikan nasihat, yang mengindahkannya, memeliharanya dengan baik. Hidupmu bermartabat. Engkau dihargai, dihormati. Engkau punya nilai yang begitu istimewa. Kata-kata Amsal berkata, engkau akan mendapatkan karangan bunga yang indah di kepalamu. Saudaraku, orang yang mengindahkan nasihat, engkau akan dikalungi karangan bunga. Engkau akan dikenakan mahkota dalam hidupmu. Hidupmu punya martabat.
nilai yang berharga terhormat, saudara. Maka saudaraku, engkau harus dan saya harus ingat, anak yang mengangkat martabat orang tuanya adalah anak yang memelihara, menjunjung tinggi, mengindahkan nasihat itu. Maka suatu saat kita akan mengenakan sebuah penghargaan, penghormatan yang istimewa. Seperti Yusuf, saudara. Dalam Kejadian 47 ayat 11 dan 12. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap. Dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir. Di tempat yang terbaik di negeri itu. Di tanah Rameses seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Siapa Yusuf, saudara? Dialah yang mengangkat martabat keluarganya. Ketika Mesir dilanda kekeringan dengan 7 tahun kekeringan. Maka seluruh daerah itu. Sampai bapaknya pun mengalami kesusahan. Di saat itu dia membawa bapaknya, saudara-saudaranya, seisi rumah saudara-saudaranya, bahkan anak-anaknya. Ditempatkan di posisi yang terbaik. Ditempatkan di posisi yang terbaik. Kalau kita dididik orang tua dan kita mengindahkan, maka kita akan memposisikan orang tua di posisi yang terbaik dalam hidupmu. Maka saudaraku, kalau saudara baca di dalam Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Kalau dalam bahasa Indonesia, kebanggaan orang yang sudah tua adalah anak cucunya. Kebanggaan anak-anak adalah orang tuanya. Yusuf memposisikan, menempatkan bapaknya di tempat yang terbaik di negeri itu. Bahkan saudara-saudaranya dipelihara di tempat yang terbaik. Artinya Yusuf mengangkat martabat keluarganya. Sebuah kebanggaan buat orang tua mendapat sebuah karangan bunga yang indah dalam hidupnya. Dia mendapatkan mahkota dalam hidupnya. Karena apa? Anak-anaknya menjadi sebuah kebanggaan. Memposisikan dirinya di posisi yang terbaik. Saya nyadari saudara, saya masih ada mama saya yang masih hidup. Umurnya lebih tua 1 tahun dari Julius. Saudaraku, mama saya masih sehat, tapi pendengarannya sudah hilang. Matanya bisa melihat, namun kakinya sudah tidak bisa berjalan jauh. Tapi kita berusaha memposisikan, menempatkan mamaku yang terbaik. Menyediakan kebutuhan apa yang dibutuhkan mamaku. Saudaraku, maka tidak salah kalau Julius, Bapak Gembala Sidang, minggu yang lalu berkata begini. Siapa sih yang mau orang tua ditempatkan di Mahabicara, di Pati Jompo? Siapa sih yang mau? Semua orang tua ingin di posisi yang terbaik ketika dia senja. Di tempat yang terbaik dalam hidupnya. Seperti apa? Yusuf menempatkan orang tuanya di tempat yang terbaik, saudaraku. Di tempat yang istimewa, saudara. Dan saya berusaha untuk sekuat tenaga saya dan adik-adik saya menempatkan mamaku di tempat yang terbaik. Saya ingin seperti Yusuf mengangkat martabat orang tua. Kenapa? Karena saya menyesali, ada satu hal yang saya sesali sampai hari ini. Karena tidak menempatkan posisi papa saya di tempat yang tepat, di tempat yang terbaik. Karena dia sudah meninggal sebelum saya bisa menyenangkan orang tua. Ada penyesalan yang sangat dalam hidup. Tuhan, harusnya aku bisa memberikan istilahnya, setidaknya menyenangkan papa saya kalau dia masih hidup. Tapi saya tidak sempat itu, saudara, karena papa saya sudah dipanggil Tuhan. Kalau saudara dan saya masih ada, kalau orang tua kita masih lengkap,
Yo, engkau dan saya adalah anak-anak yang mengangkat martabat orang tua. Seperti apa? Seperti Yusuf. Menempatkan di tempat yang sangat-sangat istimewa. Di tempat yang terbaik buat orang tua kita. Maka enggak salah kalau ada orang tua berbangga kepada anak-anaknya. Dia cerita kepada orang lain, anakku diberkati Tuhan. Anakku baik kepadaku. Apa yang aku butuhkan mamaku, anak-anakku sungguh mereka mempedulikanku. Kebanggaannya selalu dikatakan. Karena apa? Kebanggaan orang tua adalah anak-anaknya. Kebanggaan anak-anaknya adalah orang tuanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yuk saudaraku, didikan orang tua membuat engkau membuat harkat martabat orang tuamu naik. Jadilah seperti Yusuf, saudara. Memelihara bukan hanya orang tua bapaknya. Saudara-saudaranya juga diangkat, dipelihara dengan baik. Kenapa bisa demikian? Yusuf adalah orang yang dengaran apanya maunya Tuhan dalam hidupnya. Dia sangat respect dengan orang tuanya. Ketika dia bisa dengan orang tuanya, dia nangis. Ketika dijual saudara-saudara, dia nangis, saudaraku. Tetapi dia tidak punya amarah, dendam kepada saudara-saudaranya. Maka ayat ini yang saya mau bagikan terakhir, saudara. Satu Tawaris 17 ayat 27, saudaraku. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini. Supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Saya ulang. 1 Tawaris 17 ayat 27. Kiranya Tuhan engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini. Supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Ini adalah ucapan syukur Raja Daud di penghujung hidupnya. Ketika Tuhan memperlihatkan generasi selanjutnya. Tuhan memperlihatkan keturunan selanjutnya. Dia mengatakan Tuhan terima kasih. Maka ayat ini adalah doa Raja Daud kepada Tuhan. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini. Supaya tetap ada. Supaya apa? Tetap ada di hadapanmu. Di hadapan Tuhan. Tetap setia. Untuk apa? Seterusnya selama-lamanya. Siapa keluarga kita. Siapa ayah kita. Siapa anak-anak kita. Siapa saudara-saudara kita. Selalu ada di hadapan Tuhan. Daud berdoa, Tuhan kiranya perkenananmu atas keluargaku. Biarlah seluruh keluargaku ada setiap musimnya. Hidup sepanjang hidupnya di hadapan Tuhan. Tidak berhenti di satu musim hidupmu. Tapi terus menerus. Engkau melihat dari anak-anakmu. Cucumu, cicitmu. Engkau melihat bagaimana seluruh keluarga kita, keturunan kita. Ada di hadapan Tuhan. Ini adalah doa Raja Daud di akhir hidupnya. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Malam hari ini saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kembali. Kalau engkau masih diperkenan Tuhan. Ada papa mama. Perlakukan papamu. Orang tuamu. Di tempat di posisi yang sangat-sangat istimewa. Sangat-sangat berharga. Sangat-sangat baik. Maka engkau adalah anak yang mengangkat martabat orang tuamu. Maka engkau dan saya yang mengangkat martabat seluruh keluarga hidup kita. Jangan rusak masa depan hidup anak-anak kita karena perilaku hidup kita tidak taat akan kebenaran firman Tuhan. Ajar berdoa di hadapan Tuhan. Biarlah seluruh keluargaku mendapatkan perlindungan Tuhan. Sampai hidup di hadapanmu untuk selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan.